Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview kembali daripada tanaman jagung kami yang hari ini berusia sekitar 95 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipanen dan sebentar lagi hari raya, sekitar kurang 1 minggu ya, 1 minggu yang akan datang sudah hari raya ya. Insya Allah pasca hari raya ya, sekaligus biar agak kering di dahan ya, biar agak kering di dahan. Dibiarkan untuk sementara, jadi dipanen untuk di pasca Idul Fitri ya, pasca Idul Fitri ya. Alhamdulillah ya, sepertinya hasilnya akan memuaskan walaupun tidak maksimal 100%, karena di endingnya ya, di ending daripada tanaman jagung ini sekitar 25 hari pasca tanam kemarin, 2 hari pasca umur 25 hari pasca umur 70-an hari ya. Ini tidak kena hujan ya. Nah, kemarin sudah kena hujan lagi ya. Ini sudah kering ya. Sembari kita nyasak ya, hari ini saya akan terfokus membahas ya tentang manfaat ya daripada kotoran hewan ya, yang sudah menjadi kompos. Kotoran hewan yang sudah menjadi kompos dari hewan kambing teman-teman, dari hewan kambing ya, atau orang biasanya menyebutnya dengan bahasa serintil ya. Jadi serintil ini ya, dalam beberapa artikel ya yang sudah saya baca ya, terus kemudian dari sumber yang valid ya, saya bisa menyimpulkan ada 7 manfaat ya, 7 manfaat daripada kotoran hewan kambing yang sudah menjadi kompos ya, yang sudah terfermentasi intinya ya, sehingga bisa betul-betul bermanfaat ya untuk tanaman ya, tanaman khususnya dalam pembahasan ini adalah tanaman jagung ya. Segala tanaman sebetulnya, tapi pembahasan ini adalah tanaman jagung. Baik, yang pertama adalah manfaat yang pertama untuk kohe kambing, kotoran hewan kambing adalah penyediaan hara makro ya, atau pembagiannya adalah hara makro ya. Hara makro itu pembagiannya adalah nitrogen ya, terus kemudian fosfor, kalium ya, terus ada kalsium, magnesium dan sulfur. Nah, itu disebut hara makro. Semua terkandung dominan ya dalam pupuk kandang, dalam pupuk kandang yang sudah terfermentasi dari kotoran hewan kambing ya, dari kotoran hewan kambing ya. Itu yang pertama ya, yang pertama hara makro. Terus kemudian masih yang pertama ada namanya hara mikro ya. Hara mikro yang terdapat dalam kotoran hewan kambing ya adalah zinc ya, terus kemudian tembaga, kobalt ya, terus kemudian ada barium, ada mangan, dan ada besi ya. Nah, kesemuanya ini yang hara mikro itu walaupun tidak dominan ya, walaupun hanya sedikit, itu ada kandungannya, dan itu sangat bermanfaat untuk tanaman ya, untuk kebutuhan tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua ya, menambah rasio organik pada tanah ya, yang mana dapat membantu tanah menyimpan ya air dan membantu proses aerasi serta
memasok mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi menambah rasio organik ya. Jadi organik secara alamiah ya itu sudah tergandung dalam kohe ya, kotoran hewan, yaitu kotoran hewan kambing ya. Baik, yang ketiga, meningkatkan kapasitas ya tukar kation atau KTK pada tanah ya. Jadi tanah ini terjaga kestabilannya ya, sirkulasi udaranya tetap terjaga karena ada suntikan dari kohe kambing ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kapasitas tukar kation, itu yang ketiga tadi ya. Terus kemudian yang empat ya, menggemburkan dan menyuburkan tanah. Jelas sekali ya, kalau kohe ayam yang sudah terfermentasi ya, ketika dicampurkan ke dalam tanah ya, maka akan terjadi penggemburan yang sangat luar biasa ya. Penggemburan yang sangat luar biasa ya. Nah, itu menjaga penggemburan itu salah satunya untuk menjaga stabilitas ya, stabilitas air ya, yang terserap oleh tanah ya. Makanya ketika kita menggunakan kotoran hewan ya, ketika kita tanam itu relatif akan lebih tahan panas ketimbang yang kita nggak menggunakan kotoran hewan ya. Yang kelima ya, meningkatkan produktivitas tanaman ya. Jadi tanaman ini menjadi produktif dalam artian dia akan cepat tumbuh ya. Terus kemudian dia akan tahan hijau ya. Batangnya akan besar ya. Terus kemudian daunnya akan menjadi lebar dan panjang ya. Karena apa? Karena nutrisi yang terkandung dalam kohe ya, kohe yang terfermentasi itu tercukupi ya. Nah, hanya saja kohe ini tidak mengandung kalium secara dominan ya, secara dominan. Makanya ketika kita menggunakan kohe dalam bentuk apapun, kambing, sapi, terus kemudian ayam ya, terus kemudian kita aplikasikan tanpa menggunakan pupuk kimia, maka produktivitas buah tidak akan maksimal ya. Karena apa? Kaliumnya tidak dominan ya. Sedangkan buah bisa besar-besar itu dari unsur kalium ya, yang membantu proses pembesaran ya, sebagai nutrisinya. Yang keenam adalah meningkatkan ya kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya. Unsur hara di dalam tanah itu peningkatannya melalui fermentasi ya, fermentasi yang dilakukan oleh pupuk kandang tadi ya, pupuk kandang, sehingga apa? Dia unsur-unsur penting yang ada buat tanaman itu tercukupi ya. Seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kandungan unsur haranya sudah terpenuhi ya oleh kotoran hewan yang sudah terfermentasi itu. Yang terakhir ya, merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun ya. Jadi akar, batang dan daun ketika kita menggunakan kotoran hewan ya yang sudah terfermentasi akan terangsang pertumbuhannya. Beda dengan yang tidak menggunakan kotoran hewan. Yang tidak menggunakan kotoran hewan akan macet dia. Dalam titik-titik tertentu akan tidak bisa berkembang secara pesat ya. Di titik-titik tertentu khususnya karena kehabisan nutrisi ya, nutrisi dari hara yang terkandung dalam kompos tersebut ya. Terus kemudian yang terakhir, kelebihan daripada kohe kambing ya teman-teman, kelebihan daripada kohe kambing itu tahan lama teman-teman ya, tahan hingga
Nah, ini banyak yang roboh ya teman-teman, banyak yang roboh. Tahan hingga 2 tahun teman-teman ya. Kita ambilkan contoh ya di tanaman ini ya, di tanaman yang rendeng ini ya, yang tanaman rendeng kemarin yang diaplikasikan ya. Nah, kohenya masih utuh teman-teman ya. Artinya ini terserap belum maksimal untuk tanaman ya, untuk tanaman. Dan ini kohe kambing ya teman-teman, kohe kambing ya. Nih, ini kohe kambing dan ini masih berfungsi di tanaman yang akan datang, di musim tanam yang akan datang. Makanya ketika kita menggunakan kompos itu efeknya tidak hanya pada jangka pendek juga berdampak pada jangka panjang ya. Dan tidak hanya itu teman-teman, di sini juga tuh masih seperti masih utuh, baik ya. Cukup sekian ya review video kali ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, kohe kambing ya, untuk tanaman. Begitu juga kohe sapi, begitu juga kohe ayam. Tapi lebih bagus ya di kohe kambing karena ke unsur makro dan mikro ya, hara makro dan hara mikro itu terdapat ya keseluruhan di kohe kambing ya. Baik, cukup sekian dari kami ya. Kurang dalamnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun ya. Tetap semangat, tetap beraktivitas ya. Jangan pernah malas bertani dan jangan menjadi petani malas. Tetap ikuti channel kami, Bertani dan Beternak TV. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.